hari ini aku akan menceritakan salah satu cerita atau pengalaman dari follower aku. Jadi Kak Indah ini tinggalnya di daerah Sidoarjo sana. Nah, pada beberapa bulan yang lalu mertuanya Kak Indah ini mau hajatan. Jadi adik iparnya dia yang perempuan itu mau menikah gitu Rek. Nah, gangguan itu dirasakan Kak Indah beberapa hari menjelang hari H pernikahan adiknya. Jadi Rek, tepat di hari Minggu itu tuh kayak gangguan di dapurnya itu tuh mulai ada. Mulai dari kompornya mati, terus nanak nasi itu nggak matang-matang, sampai kayak beberapa jam lamanya itu nggak matang-matang, tetap jadi beras gitu loh Rek. Jadi kayak orang dapur itu ngerasa kayak aneh gitu kan, tapi orang dapur itu nggak cerita sama sekali ke tuan rumahnya, ke mertuanya Mbak Indah ini tadi, Kak Indah ini tadi. Nah jadi Rek, dari hari Minggu, Senin, Selasa itu bener-bener gangguan itu terus, tapi diabaikan sama orang dapur. Kayak orang dapur tuh mikirnya alah matinya kompor ini paling kena angin, tapi secara logika di dapurnya tertutup gitu Rek. Jadi untuk intensitas angin masuk itu kecil gitu loh, jadi nggak mungkin api segede itu mati gitu aja. Jadi nggak wajar gitu loh Rek. Nah jadi Rek, namanya orang hajatan kan pasti butuh dapur ekstra gitu kan ya. Di hari Rabunya itu tuh di dapur belakang. Nah di situ Mbak Indah sama adik perempuannya itu sedang bikin kopi gitu loh, kayak ngerebus air. Nah dari jam 12 siang mereka berdua ini itu tuh udah denger suara tangisan perempuan. Nah di balik dapur itu tadi itu tuh kayak masih ada rumah-rumah warga gitu loh, rumah-rumah tetangganya dia. Nah mereka berdua mikirnya ala paling anaknya tetangga atau ada tetangga yang sedang berantem sama suaminya, jadi nggak begitu dihiraukan suara tangisan itu tadi. Nah selang 2 jam kemudian suara tangisan itu menghilang, dan beberapa menit kemudian suara tangisan itu jadi suara ketawa, bener-bener ketawa yang ngikik banget gitu loh Rek. Serem banget ya sih. Nah jadi Rek, Mbak Indah itu penasaran kan. Nah dia itu kayak ngebuka terpal atau aling-aling dari dapur itu tadi. Kan di belakang rumah mertuanya itu kayak ada sungai kecil gitulah. Nah di seberang sungai itu ada pohon-pohon pisang gitu loh Rek, lumayan banyak, tapi masih agak jarang-jarang dari satu pohon ke pohon lainnya gitu kan. Nah ketika Mbak Indah buka terpalnya itu tadi, Mbak Indah melihat sosok perempuan berambut panjang banget, literally panjangnya itu sampai tanah gitu loh Rek panjangnya, dan rambutnya itu full nutup muka si perempuan itu tadi. Dan ketika Mbak Indah melihat sosok perempuan itu tadi, seketika Mbak Indah nangis kejer di tempat Rek, sampai adiknya itu tadi yang bantuin dia bikin teh itu tuh juga nangis kejer kan, karena dia itu juga sempat ngintip ketika Mbak Indah buka terpalnya itu tadi Rek. Jadi mereka berdua itu sama-sama lihat sosok perempuan berambut panjang yang nutupi muka itu tadi Rek. Jadi Rek, mereka berdua nangis kejer di tempat, dan orang-orang yang bantu hajatan itu tadi kayak langsung menghampiri mereka berdua, kayak masih nanyain gitu loh, kenapa, ada apa, kok kalian nangis, bla 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 gitu kan. Nah jadi Rek, untung aja suaminya Mbak Indah ini tanggap gitu, maksudnya kayak sat-sat gitu loh. Jadi suaminya Mbak Indah itu langsung narik Mbak Indah, kayak nyeret Mbak Indah untuk masuk ke dalam rumah. Nah, ketika sudah ditenangkan oleh suaminya dan beberapa orang yang ada di situ, Mbak Indah dan adiknya ini tadi sudah mulai tenang dan bisa bercerita. Nah, Mbak Indah ini menceritakan apa yang barusan dia lihat. Nah, beberapa menit kemudian ada salah satu orang yang sepuh dan paham begituan, itu tuh ngasih air doa gitu ke Mbak Indah, dan bapak itu tadi, orang tersebut itu mengatakan ke Mbak Indah, kalau ternyata sosok perempuan yang Mbak Indah lihat di belakang tadi itu mau ikut hajatan juga Rek. Jadi kayak mau ikut nimbrung gitu loh, tapi dengan melalui tubuhnya Mbak Indah. Jadi hampir aja kerasukan Mbak Indah itu tadi, tapi untungnya suaminya langsung siaga gitu Rek. Thank you, see you the next videos.